warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfa Kamal, NIM 124. Di sini saya akan mepresentasikan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi serta didik mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, dosen pengampu Bapak Purnomo MD. Sebelum membahas secara detail tentang tema tersebut, saya akan sedikit memaparkan tentang materi yang berhubungan dengan tema tersebut. Yang pertama tentang pendidikan. Yang dinamakan pendidikan adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dari pendidik ke peserta didik. Yang selanjutnya yaitu pendidik. Di sini yang dimaksud pendidik adalah orang yang bertanggung jawab untuk mendidik mewujudkan insan kamil, atau juga bisa dikatakan orang yang memberikan pemahaman terhadap peserta didik. Yang selanjutnya tentang peserta didik. Yang dinamakan peserta didik dalam pengertian umum dicantumkan dalam Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003. Dijelaskan bahwa yang dinamakan peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Kemudian langsung saja ke pengertian tema tersebut, yaitu yang pertama ontologi. Di sini yang dimaksud ontologi adalah secara sederhana yaitu apa hakikatnya dari ilmu pengetahuan. Kemudian kalau dihubungkan dengan ontologi peserta didik, yaitu dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, semua makhluk hidup pada dasarnya adalah peserta didik, dan peserta didik itu mencakup seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah pendidik bagi alam semesta. Yang dimaksud makhluk Allah di sini adalah malaikat, jin, manusia, tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu epistemologi. Epistemologi secara sederhana yaitu mengenai bagaimana cara mendapatkan ilmu pengetahuan tersebut, atau juga bisa dikatakan cabang dari filsafat yang membicarakan tentang memperoleh pengetahuan, hakikat pengetahuan, dan sumber pengetahuan. Kemudian yang dimaksud dengan epistemologi peserta didik adalah bagaimana caranya dari peserta didik itu memperoleh sebuah ilmu pengetahuan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa cara dari peserta didik memperoleh sebuah ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama melalui pendekatan pengalaman. Di sini maksudnya adalah seorang pendidik memberikan pengalaman keagamaan, entah itu pengalaman yang sudah dilalui dari tokoh-tokoh agama dari masa lalu, atau pengalaman yang dialami sendiri dengan tujuan untuk menanamkan nilai keagamaan. Yang kedua, melalui pendekatan pembiasaan. Jadi di sini seorang pendidik melakukan sebuah kegiatan pembiasaan bersama dengan peserta didik, agar nantinya suatu saat ketika tidak ada yang memberikan dukungan, entah itu dari kawan ataupun dari pendidik, peserta didik itu mampu melakukan kegiatan tersebut dengan sendirinya. Yang ketiga, melakukan pendekatan emosional. Di sini yang dimaksud adalah usaha untuk menggugah perasaan dan emosi peserta didik dalam meyakini ajaran Islam sendiri. Yang keempat, pendekatan rasional, yaitu pendekatan yang menggunakan akal rasional untuk memahami atau menerima kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, melalui pendekatan fungsional, yaitu usaha dari pendidik untuk memberikan sebuah materi keagamaan dengan menekankan sebuah kemanfaatan dari ilmu pengetahuan tersebut.
Kemudian yang keenam yaitu melalui pendekatan ketauladan. Ini yaitu di sini yang dimaksud adalah seorang pendidik memperlihatkan ketauladannya di hadapan peserta didik. Dalam arti seorang pendidik harus bisa memberikan contoh yang baik, entah itu di hadapan peserta didik ataupun di hadapan peserta didik. Kemudian yang selanjutnya tentang aksiologi. Aksiologi secara istilah yaitu ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri dan ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu berbicara tentang tujuan. Tujuan yang utama dari pendidikan adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Lain dari itu, tujuan dari pendidikan adalah yang pertama tercapainya anak didik yang cerdas, sehingga ketika sebuah pendidikan bisa dikatakan bisa berhasil, yaitu memiliki tolak ukur peserta didik itu memiliki kecerdasan, dalam arti bisa membedakan mana yang harus dilakukan dan mana yang harus dibiarkan. Kemudian tujuan yang selanjutnya yaitu tercapainya anak didik yang memiliki kesabaran dan kesolehan emosional. Di sini maksudnya adalah ketika yang namanya pendidikan itu berhasil, maka setiap peserta didik ketika mengalami sebuah keadaan, entah itu keadaan dikatakan musibah atau keadaan yang membuat hati itu sedih, maka peserta didik akan tetap bisa bersikap sabar. Yang selanjutnya yaitu tujuannya adalah tercapainya anak didik yang memiliki kesolehan spiritual, yaitu dalam arti menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena selain dari itu tadi, tujuan dari pendidikan adalah wa khalaqul jinna wal insana illa liya'budun, yaitu kita semua sebagai makhluk ciptaan dari Sang Pencipta. Tujuan dari pendidik adalah hanya untuk menyembah kepada Sang Penguasa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan, banyak kesalahan dalam tutur kata saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.